apakah pertolongan Allah itu berlaku juga kepada sesuatu yang sifatnya condong kepada keinginan kita, Ustadz. Misalnya kita pengen punya mobil, pengen punya harta yang banyak, pengen punya rumah. Karena kan kalau kita melihat atau membaca lembar sirah begitu, Ustadz ya, Nabi dan para sahabat itu ditolong Allah karena mereka memperjuangkan agama Allah, diselamatkan dalam, dimenangkan dalam perang dan lain sebagainya. Itu kan memperjuangkan agama Allah gitu, Ustaz. Apakah kalau kita pengen ditolong Allah, harus melekatkan keinginan kita, meniatkan keinginan kita itu kepada suatu yang sifatnya harus dakwah dulu, atau hanya cukup ya kita berkeinginan saja, Ustaz? Mohon bimbingannya, Ustaz. Tidak ada orang Islam yang tidak melekatkan, menempelkan, menyertakan Allah dalam setiap aktivitasnya. Tidurnya Allah, bismika Allahumma ahya wa amut. Bangunnya Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Naik kendaraannya Allah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Cari rezekinya Allah, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Jadi tidak bisa kalau untuk perang, bangun masjid, ini menyertakan Allah. Kalau untuk beli mobil, beli rumah, ini enggak ada Allah. Berarti kita sekuler. Sekuler itu dari sekulum, orang Perancis, memisahkan urusan Tuhan dengan urusan dunia. Berarti kita sekuler. Tidak ada pemisahan itu. Semua yang kita lakukan ini adalah membawa nama Allah. Kullu amrin dzibalin, semua perbuatan walam yubda bi bismillah, kalau tidak diawali dengan nama Allah, fahuwa aqta, dia putus, tidak bernilai. Maqtu'ul barakah, tidak ada berkahnya, dan dia tidak bisa dibawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ada di antara kita yang mau punya rumah, iya, punya rumahnya karena Allah. Makanya niat punya rumah itu supaya datang tamu silaturahim. Punya rumah biar supaya bisa silaturahim sama keluarga. Punya kendaraan biar bisa supaya bawa kawan tetangga pengajian. Jadi semuanya terkait dengan Allah, karena Allah, untuk Allah, demi Allah. Jangan pernah berbuat satu pun tanpa menyertakan Allah. Karena hembusan nafas kita adalah pertolongan Allah. Detak jantung kita, tetesan darah yang dicuci buah pinggang, kedipan mata, bisikan telinga, semuanya adalah pertolongan Allah. Wallahu a'lam bishawab, Bang Alvin. Artinya boleh jadi, Ustadz, kalau misalkan kita ngeluh kenapa doa kita nggak terkabul, keinginan kita tidak terkabul, mungkin jangan-jangan kita meniatkannya bukan karena Allah gitu, Ustadz ya. Jadi kalau ada orang melakukan sesuatu tidak menyertakan Allah, jadi gimana itu? Saya nggak masuk ke pikiran saya. Misalnya gini, ada orang mau ngambil S3 ke Jerman, bidang pesawat terbang. Apakah dia menyertakan Allah? Iya. Nanti dia akan ke Jerman ngambil S3 pesawat terbang. Kalau pulang jadi konsultan, jadi komisaris, jadi pengusaha, jadi teknisi, jadi dan itu dipakai untuk menolong agama Allah. Itu jadi mutar-mutar kemanapun. Jadi jangan, kalau baca Quran, bangun masjid, niat atas nama Allah. Tapi kalau masuk polisi, masuk tentara, jadi hakim, jadi pengacara, ya semuanya untuk menolong agama Allah. Tidak ada satupun aktivitas kita
yang kosong dari Allah tanpa menyertakan Allah. Billah, wallah, lillah. Karena Allah, demi Allah, untuk Allah, sebagai bekal menghadap Allah. Apapun itu, semuanya. Demikian Bang Alvin.